Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anika Yuni. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang ungkapan majas dan juga peribahasa. Nah, dalam ungkapan majas dan juga peribahasa itu makna yang diperlukan adalah makna konotasi atau makna kiasan. Jadi konotasi itu adalah bukan makna yang sebenarnya. Jadi, dari ungkapan majas dan peribahasa itu mempunyai arti yang jauh dari makna aslinya atau denotasi. Nah, sastra ditinjau dari asal katanya itu berasal dari kata sas yang berarti ajar dan tra yang berarti adalah alat. Jadi sastra bisa diartikan sebagai alat pembelajaran yang baik untuk formal maupun sosial masyarakat. Nah, kalau periodisasi atau waktu sastra terbagi atas berbagai angkatan, yaitu ada angkatan 20-an, 30-an, 45-an, 66-an, 66-an, atau angkatan modern, yaitu masa kini. Nah, dengan adanya periodisasi ini, sastra menjadi sebuah sastra dapat dikategorikan dalam sastra lama dan juga sastra modern. Nah, kalau sastra lama itu jenis sastra yang berkembang di masyarakat tradisional. Contohnya ada pantun, syair, hikayat, legenda, sage, parabel, dan juga fabel. Kalau sastra modern itu contohnya prosa, cerpen, novel, puisi, dan juga drama. Jadi, sastra itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sastra lama dan sastra modern. Hal ungkapan. Ungkapan itu gabungan kata yang menimbulkan makna baru yang memiliki makna khusus, sehingga tidak dapat diartikan secara sebenarnya atau denotasi. Nah, ungkapan bermakna konotasi yang merupakan makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Contohnya, berdarah biru. Berdarah biru itu maknanya adalah kebangsaan. Menyerah itu bertekuk lutut. Sombong itu besar kepala. Bermain api, bermain bahaya. Banting setir, usaha lain. Banting tulang, kerja keras. Buah tangan, oleh-oleh. Buah bibir, bahan pembicaraan. Darah rakyat, rakyat biasa. Darah rendah, banyak turunan. Darah tinggi, suka marah. Iri hati, dengki. Isapan jempol tak bermakna. Kaki tangan, anak buah. Keras kepala, bebal. Kepala batu, bandel. Kecil hati, penakut. Kepala dingin, sabar. Makan tangan, untung. Jadi itu masuk ke dalam ungkapan, yaitu yang memiliki makna baru. Nah, kalau majas, majas itu adalah gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa itu cara pengarang mengekspresikan jiwa perasaan dan pikirannya dalam media bahasa. Nah, majas ini dibagi menjadi beberapa. Ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, juga majas penegasan. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan ini dibagi lagi menjadi beberapa majas, yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi ini majas yang melukiskan benda-benda mati. Jadi seakan-akan benda-benda mati ini menyerupai tingkah laku manusia. Contohnya seperti apa? Mobil terbatuk-batuk. Mana ada mobil terbatuk-batuk? Kan biasanya manusia yang batuk-batuk kan? Nah, awan merintih gerimis. Awan merintih gerimis. Awan aja kok bisa merintih gitu kan? Daun yang lebar itu melambai-lambai. Harusnya kan tingkah laku manusia yang melambai-lambai tangannya kan? Bukan daun ya. Nah, majas personifikasi itu melukiskan benda-benda mati seakan-akan hidup, seakan-akan menyerupai tingkah laku manusia. Kalau majas hiperbola itu adalah majas yang dilebih-lebihkan. Contohnya teriaknya membelah angkasa. Masa ada teriaknya sampai membelah angkasa, kan terlalu berlebihan ya. Jadi terus menangis darah, menangis air dibilang menangis darah. Itu sangat dilebih-lebihkan. Jadi itu masuk ke dalam majas hiperbola. Yang C metafora, majas yang membandingkan benda dengan melukiskan secara langsung atas dasar sifat yang sama. Contohnya Dewi Malam yang berarti bulan, si jago merah yang berarti api. Jadi membandingkan benda dengan lukisan secara langsung. Terus ada eufemisme. Itu majas yang melukiskan suatu keadaan dengan kata-kata yang lebih halus atau lembut. Misalnya, tunawisma itu adalah gelandangan, sekelompok adalah gerombolan. Terus ada sinekdoke, itu dibagi menjadi dua, ada prototo, yaitu majas yang melukiskan keadaan sebagian, namun untuk semua atau keseluruhannya. Misal, 5 ekor ayam, sepucuk surat, batang hidungnya.
Kalau totem parte itu majas yang melukiskan keadaan semua atau keseluruhan, tapi hanya untuk sebagian. Ingat, kalau yang pars prototo itu untuk semua, kalau totem pro parte itu hanya untuk sebagian. Jadi, kaum Hawa memperingati Hari Kartini, tim futsal SMPN 8 juara turnamen nasional. Beda ya. Terus ada litotes. Litotes itu majas yang melukiskan suatu keadaan berbeda dengan kenyataannya secara merendahkan diri. Jadi contohnya mampirlah ke gubuk ini. Rumah itu dibilang gubuk. Jadi ini merendahkan diri, merendah untuk meroket. Perang ini hanya setitik darah. Mana ada perang setitik darah? Yang ada perang juga banyak darah kan? Tumpah banyak darah. Terus ada asosiasi. Asosiasi itu majas yang melukiskan suatu keadaan lain karena persamaan sifat. Nah, contohnya wajah orang itu pucat bagai bulan kesiangan. Masa bulan kesiangan? Nah, bulan kesiangan ini adalah persamaan sifat dari orang itu wajahnya pucat. Metonimia. Majas yang melukiskan suatu keadaan dengan menggunakan nama merek dagang. Misalnya, Samsul pergi ke kampus naik kijang. Kijang itu apa? Kijang itu masuk ke dalam kendaraan, tapi dipakai buat merek dagang. Terus Nuye pergi ke Medan naik Garuda. Nah, Garuda ini apa? Garuda ini adalah pesawat. Mereknya yang dipakai, bukan kendaraannya yang disebutkan. Terus majas alegori, majas perbandingan yang melukiskan dengan menggunakan perbandingan yang utuh. Misalnya ada bahtera rumah tangga. Nahkoda adalah suami. Selanjutnya alusio, yaitu majas yang melukiskan suatu keadaan dengan menggunakan ungkapan atau peribahasa. Misalnya, jangan menjilat ludah sendiri, jangan menjadi tangan kanan lurah. Nah, menjilat ludah sendiri kan masuk ke dalam peribahasa atau ungkapan ya. Terus simbolik, majas perbandingan yang melukiskan keadaan dengan memperbandingkan benda-benda lain sebagai lambang atau simbol. Contohnya, keadaan ekonomi memakai Prayitno menjadi lintah darat. Nah, kata lintah darat ini menjadi simbol dari majas ini. Terus ada majas pertentangan. Nah, majas pertentangan ini juga dibagi menjadi beberapa majas. Ada antitesis, ada paradoks, dan juga ada kontradiksi intermimis. Nah, antitesis ini majas yang berlawanan arti untuk melukiskan suatu keadaan dengan kepaduan kata. Contohnya hitam atau putih, orang itu tetap tak peduli dengan daerah sekitarnya. Nah, kata hitam atau putih ini merupakan antitesis. Kalau paradoks, itu majas yang melukiskan suatu keadaan seolah-olah berlawanan arti, karena objeknya itu berbeda. Jadi misalnya jiwanya sedih di dalam pesta yang penuh gembira itu. Nah, kan ada sedih dan juga ada gembira. Seolah-olah kata sedih dan gembira ini berlawanan arti karena objeknya memang berbeda. Ya. Terus kalau kontradiksi intermimis itu majas pertentangan yang melukiskan suatu keadaan pertentangan dengan penjelasan semuanya. Contohnya semua siswa hadir dalam wisuda tersebut kecuali Hansa Afifa yang sakit perut. Nah, pertentangan dengan penjelasan. Kecuali ini merupakan pertentangan tapi dikasih penjelasan. Kenapa dia tidak masuk? Karena Hansa Afifa sedang sakit perut. Yang ketiga ada majas sindiran. Majas sindiran ada 3 dibagi ironi, sinisme, dan juga sarkasme. Majas ironi itu majas yang melukiskan keadaan tertentu dengan menyatakan keadaan sebaliknya dari kenyataan yang dimaksud atau menyindir. Misalnya, harum benar badan kalian, belum mandi ya kamu. Nah, ini sindiran secara halus. Kalau sinisme itu sindiran seperti majas ironi, tapi lebih menjurus ke kasar. Dia lebih terbuka. Misalnya, kamu itu kerja apa? Itukah pengorbananmu, gombal? Nah, kalau yang ironi itu sindirannya secara halus, kalau sinisme itu sindirannya secara kasar. Nah, kalau sarkasme itu keadaan paling kasar yang langsung menusuk perasaan. Jadi yang paling menyakitkan itu adalah majas sarkasme. Dasar otak udang, jangan bicara saja seperti talong kosong gitu ya. Dasar otak udang, dasar apa gitu. Jadi ini udah yang paling kasar banget.
Kalau majas penegasan itu ada pleonasme, retorik, dan paralelisme. Pleonasme itu melukiskan keadaan dengan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu dikatakan lagi. Contohnya, silakan mundur ke belakang. Ya iya, mundur ya jelas ke belakang. Setelah Dewan Juri mengumumkan pemenangnya, Tri Nugroho maju ke depan. Ya benar kan? Maju ya ke depan gitu. Jadi pleonasme itu harusnya kata-kata yang sebenarnya itu tidak perlu dikatakan lagi, tapi di sini dikatakan lagi gitu. Terus ada retorik. Retorik itu majas yang melukiskan keadaan dengan menggunakan kata-kata yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, kamu ingin kaya atau miskin? Apakah istrimu cantik? Nah, ini kata-kata yang tidak perlu jawaban. Kamu sudah tahu jawabannya, tapi masih aja ditanyakan. Terus paralelisme, majas yang melukiskan keadaan dengan kata yang berulang-ulang dalam puisi. Misalnya, bunga merah merona, bunga desaku harum, bunga menyentuh raga ini, bunga aku datang, bunga aku pergi. Nah, kata-kata bunga-bunga ini selalu diulang-ulang dalam puisi. Benar kan? Itu adalah masuk ke dalam majas penegasan paralelis. Selanjutnya, repetisi. Majas yang melukiskan suatu keadaan dengan pengulangan kata-kata yang digunakan dalam pidato. Contohnya, merdeka semboyanku, merdeka harus kita jaga gitu ya. Terus klimaks, majas yang melukiskan suatu keadaan secara berturut-turut dari awal sampai keadaan puncak. Misalnya, saya melihat kedua orang itu dari bertamu, duduk, bercakap-cakap, bertengkar, sampai keduanya saling menampar. Terus tonjok-tonjokan apa gitu. Itu adalah klimaks, puncak dari suatu masalah. Terus anti klimaksnya, majas yang melukiskan suatu keadaan secara berturut-turut tetapi semakin melemah. Contohnya, jangankan memakannya, mencium, merasakan, bahkan melihat pun aku tak mau. Oh, dalam banget ya ini. Jangankan jangankan memandang, jangankan memiliki, memandang pun aku tak bisa. Terus ada asidenton, majas penegasan yang menyebutkan beberapa benda, hal atau keadaan secara berturut-turut tanpa kata hubung. Contohnya, mie, bakso, soto akan ia beli demi memuaskan perutnya. Kelas ini rapi, bersih, harum, wangi, dan indah sekali. Itu tanpa kata hubung, nggak ada kata dan ya di sini. Terus polisi Denton. Polisi Denton itu majas penegasan yang menyebutkan beberapa benda, hal atau keadaan secara berturut-turut dengan memakai kata hubung. Nah, contohnya aku tidak mengerti, tetapi orang itu memaksa walaupun aku belum tidur. Nah, kata tetapi sama walaupun ini masuk ke dalam eh, kata hubungnya dari polisi Denton. Terus tautologi, majas penegasan yang melukiskan suatu keadaan dengan menggunakan persamaan makna sinonim untuk mempertegas arti. Nah, tolong kerjakan dengan cermat, akurat, dan teliti. Cermat, akurat, teliti ini adalah mempertegas bahwa kamu harus mengerjakan tugasmu itu dengan cermat, akurat, dan teliti. Selanjutnya peribahasa. Peribahasa itu kelompok kata yang susunannya tetap tapi bisa berubah-ubah. Nah, di sini peribahasa itu dibagi ada tentang nasihat, perbandingan, perumpamaan, atau prinsip-prinsip kehidupan. Contohnya, air tenang menghanyutkan. Artinya apa? Pendiam tapi banyak pengetahuan. Terus lagi, anak di pangku dilepaskan, beruk di rimba disusukkan. Artinya, anak sendiri disia-siakan, anak orang lain diperhatikan. Ada teluk timbunan kapal. Orang miskin minta tolong orang kaya. Air jernih, ikannya jinak. Negeri makmur, rakyatnya tentram. Ada udang di balik batu, ada maksud yang tersembunyi. Air susu dibalas air tuba, kebaikan dibalas dengan keburukan. Air beriak, tanda tak dalam. Banyak bicara, sering tak berilmu. Buruk muka, cermin dibelah. Diri sendiri yang salah, orang lain yang disalahkan. Jadi itu adalah contoh-contoh dari peribahasa. Oke, terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia dengan saya. Semoga bisa dipahami tentang majas dan juga peribahasa dan juga ungkapan tadi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.